Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala Suara alihi antum kayaknya kecil banget. Coba dicek. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala aidan warattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik, pertama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis belajar salah satu ilmu yang mulia, ilmu yang akan menjadi bekal kita, bekal amal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya pada Senin lalu ada hal yang harus dikerjakan sehingga meninggalkan jadwal yang seharusnya. Oleh karena itu sebagai kafarah pada hari ini kita akan mengganti pertemuan yang seharusnya kita laksanakan di Senin lalu. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita mulai membaca dulu dengan membaca bab Ar-Ra'ad, yaitu bait ke-41. Silakan dibaca bersama terlebih dahulu. Silakan dinyalakan. Kita baca bersama. Wahid isnan salasa. Warabbi qira'a ma kusirat hadaka ba'dal kasri haitsu sakanat illa halakum min qabli harf isti'la aw kanat al-kasratu laysa asla wal khulfu fi birkil kasri yujadu fa fi takriran idza tashaddadu. Sebelumnya saya ingin cek suara saya apakah sudah masuk dengan lancar atau belum? Sudah ya? Masuk, Ustaz. Khair, Ustaz. Baik. Tapi Afwan. Pada kesempatan yang lalu kita belajar makharijul huruf, sifatul huruf, bab tajwid, kemudian lam, tafkhim, tarqiq. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab ra. Huruf ra ini adalah huruf yang memiliki hukum. Ya, jadi ada huruf-huruf tertentu di dalam huruf hijaiyah yang memiliki hukum atau al-ahruf zawatul ahkam. Al-ahruf zawatul ahkam. Jadi huruf-huruf yang memiliki hukum. Artinya huruf ini akan
baca dengan bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Ya. Huruf apa aja itu? Ya. Dimulai dari 1 huruf hamzah. Kemudian 2 huruf alif. 3 huruf lam. 4 huruf nun. 5 huruf ra. Ya. Kemudian huruf ya. Kemudian ada huruf wawu. Nah, ini adalah huruf-huruf yang memiliki hukum. Nah, apa yang membuat dia memiliki hukum? Ya. Ada bab hamzah, ada bab alif, ada bab lam, nun, ra. Kita tidak pernah menemui satu hukum yang membahas tertentu tentang misalnya huruf ta, ya, hukum huruf ta. Huruf ta itu dalam semua kondisinya akan dibaca dengan gaya yang sama. Ya, akan tapi misalnya huruf nun, nah ini ada bab tersendiri yang membahas nun itu ketika bertemu huruf hamzah maka dibaca tebal. Misalnya bertemu huruf qaf, ketemu huruf hamzah, saya ulangi maaf, ketemu huruf hamzah dibaca jelas, kemudian misalnya ketemu huruf lam ya dibaca idgham. Nah, akan berbeda-beda. Hamzah ini misalnya dengan sebab adanya hamzah maka yang harusnya 2 harokat menjadi 4. Kemudian alif juga sama, dengan adanya alif maka menjadi panjang 2 harokat misalnya. Kemudian bab lam ini ada lam tafkhim, ada lam tarqiq. Ya, kemudian ada qamariyah, ada syamsiyah, ada lamul fi'il. Nah, kemudian nun tadi sudah kita bicarakan. Kemudian ro, ya, bab ro ini ada ro tafkhim, ada ro tarqiq. Kemudian ya, wawu ini juga kita dapati ada hukum yang mengikat pada huruf-huruf ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang huruf ro. Nah, penekanannya di sini adalah tentang tebal dan tipisnya. Ya, tebal dan tipisnya huruf ro. Sebetulnya dalam bab ini Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau menuliskan bait yang sangat ringkas yang menjadi kaidah untuk mudah diingat. Ya, ro itu menjadi salah satu huruf yang rinciannya itu banyak. Jadi ada tafkhim, ada tarqiq. Nah, untuk mengingat paling mudahnya kita mulai mengambil dari tarqiqnya. Ya. Al-Ru'at, ya. Dibaca tarqiq. Paling mudah kita hafal bait ini. Kapan huruf ra itu dibaca tebal, kapan dibaca tipis ya. Dibaca tipis ya. Pertama, waraqiqir ra'a idza ma usiran. Kemudian kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ini yang kedua. Yaitu ba'dal kasri haitsu sakanat. Ba'dal kasri haitsu sakanat. Jadi dia disukun, kemudian huruf sebelumnya di kasroh. Contoh, ribati, mirribati. Kemudian sini contohnya maqabil. Hatta zurtumul maqabil. Nah, di sini disukun karena diwakafkan. Nah,
Ini kaidah paling mudahnya seperti ini. Kita ingat dua ini, insya Allah yang lainnya dianggap tafkhim ya. Tapi di sini tentunya kita mengingat catatan-catatannya. Ya, ada istisnanya, ada pengecualian-pengecualian yang menjadi catatan. Nah, kemudian yang mengikuti kaidah seperti ini yaitu ketika sukun sebelumnya kasroh, sukun sebelumnya masih sukun lagi, maka kita ambil harokat sebelumnya lagi. Misalnya gini ya, khabir. Nah, pada kalimat khabir ini rohnya sukun, sebelumnya masih sukun, maka kita ikuti harokat sebelumnya lagi, yaitu kasroh. Nah, ini sebetulnya mengikuti kaidah yang ini, yaitu tidak makusirat kada ba'dal kasri haitsu sakanat. Ba'dal kasri haitsu sakanat. Kemudian ada pengecualiannya. Pengecualiannya ada di kalimat selanjutnya. Illam takun min qabli harf isti'la. Jika tidak ada huruf isti'la setelahnya. Nah, jadi kalau ra itu berada sebelum huruf isti'la, maka dibaca tidak tipis seperti kaidahnya ini. Contoh, ini istisna ya. Nah, istisna pengecualian. 1. Min qabli harf isti'la. Yaitu ra itu berada sebelum huruf isti'la. Contoh, mirsad. Di dalam Al-Quran ada 4 kata. 1, mirsad. Kemudian mirsada. Kemudian firqatin. Kemudian firqasin. Nah, jadi huruf-huruf ini tidak mengikuti kaidah utama. Tidak mengikuti kaidah yang di sini. Disebabkan karena ada huruf tafkhim setelahnya. Contoh, mirsad. Nah, ini kalau mengikuti kaidah ini harusnya ini sukun sebelumnya kasroh. Harusnya mengikuti ini. Ya, tapi di sini dikecualikan. Kita bacanya inna rabbaka labil mirsad. Kemudian wa irsadan liman haraballah. Contoh ketiga, firqah. Yang terakhir adalah firqas. Nah, tidak ada kata selain 4 ini di dalam Al-Quran yang menjadi pengecualian di sini. Illam takun min qabli harfis ti'la. Kemudian au kanatil kasratu laisat asla, atau kasrahnya tidak asli. Jadi ada ra yang sukun sebelumnya kasrah, akan tetapi kasrahnya itu tidak asli. Contoh, ya yarji'. Nah, kita bisa mengetahui ini asli atau tidak asli ini dari apabila diberi kata sebelumnya yang berharokat. Misalnya ada wawu di depannya, maka kita akan membaca warji'. Nah, berarti kasrahnya bukan kasrah asli, tapi kasrah aridh, bukan asli. Nah, ini juga dinamakan hamzah wasol dalam ilmu sharf. Nah, hamzah wasol, apabila ada hamzah wasol setelahnya ra, maka membaca ra-nya itu tidak mengikuti kaidah sukun sebelumnya kasrah. Jadi kita baca yarji', dan kalimat yang lain misalnya
Yarji'u ila abikum. Yarji'u ila abikum. Nah, ini dua yang menjadi pengecualian untuk dibaca yang harusnya tipis tapi tebal. Nah, sudah ada rincian di sini. Saya coba share. Nah, bisa dilihat di halaman ini ya. Ini contoh kita bacanya rizqo. Ridha di kasroh tadi. Dzurriyyatan. Walaupun ada kasroh, walaupun ada tasydid, kasroh yang tasydid tetap dibaca tipis. Ar-rihu. Yusrikna. Nah, atau yang sukun sebelumnya kasroh. Nah, di sini contohnya Firdaus. Firdaus. Nah, di sini yang saya tandai kuning bisa dilihat ada dua syarat agar dua kaidah yang pertama tadi menjadi sah, ya, yaitu apabila maksur bikasratin asliyah, ayyakun qablaha maksur bikasratin asliyah. Jadi ada kasroh asli. Seperti di sini kita lihat misalnya rizqo. Ini kasrohnya asli. Bukan arid. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada setelahnya huruf isti'la, ya. Jadi setelahnya huruf ra tadi harus huruf istifal, ya. Sebagaimana kita tahu huruf isti'la khusso, dogtin, fil. Jadi kalau ada ra sukun setelahnya adalah huruf-huruf isti'la, maka kita membacanya dibaca tebal, tidak tipis. Nah, bisa dilihat contohnya di sini kirtos, firqah, abil mirsad, limani rutado, ini rutabatum, amir rutabu. Nah, di sini ada kasroh, mimnya di sini, ini kasrohnya tidak asli. Karena mimnya seharusnya am. Nah, kan harusnya ini sukun, am irtabu. Nah, tapi karena di sini kasrohnya tidak asli, maka disukun, ya, karena ada dua sukun yang bertemu. Nah, kemudian di sini ditekankan wal khulfu fi firqin likasrin yujadu. Apabila ada kata di dalam Al-Qur'an, di sini katanya hanya satu, ya, yaitu kalimat firqin. Kalimat firqin. Wakana kullu firqin. Nah, di sini bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara ayat 63. Kita membacanya di sini khulf, artinya boleh tebal, boleh tipis. Wal khulfu fi firqin. Khulf itu ada perbedaan, maksudnya bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Jadi kita bacanya firqin bisa, kemudian firqin bisa. Jadi ada wajihan, ada dua wajah yang bisa kita baca untuk kalimat firq. Dikarenakan apa? Likasrin yujadu, karena ada kasroh. Kasroh yang terdapat pada huruf qaf ini. Kemudian pada kalimat terakhir beliau menekankan wa akhfi takriran idza tusaddadu, dan samarkanlah sifat takrir ketika kondisi ra itu di tasydid. Nah, jadi begini ya, Allah huruf ra memiliki sifat takrir. Akan tetapi ketika ra itu ditasydid, bukan berarti takrirnya itu ditambah. Akan tetapi justru semakin ditasydid malah semakin diringankan
sifat takrirnya. Jadi bukan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi kita bacanya dengan lebih ringan, Ar-Rahman. Nah, ini pada kalimat di sini. Kemudian di syarah ini ada tambahan. Sebetulnya kalau kita memahami syarah saja, kita cukup memahami tarkib ini. Karena di bab ini hanya membahas tarkib. Artinya yang lain-lain selain yang ada di sini, maka pada dasarnya dibaca tafkhim. Nah, ini saya bacakan aja. Yaitu yang dibaca tebal. Ada beberapa kondisi yang kita harus membacanya ini dengan tebal atau tipis. Pertama, ini tulisannya sudah saya share di grup ya, silakan diamati masing-masing. Ada beberapa kondisi. Nah, ini tidak disebutkan di matan, akan tapi coba kita baca lebih cepat untuk memahami mana yang tafkhim, mana yang tarkib. Yang tarkib tadi dianggap sudah. Satu, yaitu ketika sukun sebelumnya fathah. Nah, contoh tarumi, sebelumnya fathah ya. Ini syarorin, sabaro, al-qamaru. Nah, ini baca tafhim. Kemudian yang kedua, qablaha harfun madmum, sebelumnya dhammah. Nudur, ini dibaca tafhim. Yaumin asir, ini mudah mengikuti kaidah-kaidah sebelumnya tadi. Fujjaro, ini mudah. Kemudian yang kelima, ro sukun sebelumnya wawu mantiyah, afil kubur. Kemudian keenam, ini seperti kata yang ada di sini tadi, ya sakinah maksur qablaha khabir, dhair. Nah, di sini bisa antum lihat penambahan tarkik selain yang ada di sini, ya, selain yang ada di sini, yaitu ketika ro itu sukun, kemudian sebelumnya ya sukun benar fathah. Ya. Di sini kaidahnya adalah ayyakuna qablaha ya sakinah. Jadi kalau ada ya yang sukun sebelumnya, tapi sebelumnya fathah. Khair, dhair. Kita membacanya bukan khair, tapi khair. Kemudian yang kedelapan, seperti kalimat al-yusra, yaitu ada sakin sahih. Ada huruf sakin sahih. Ada sakin maftuhan atau matmum, ya. Yusr, fajr. Kemudian yang kedelapan, ini yang dibaca tarkik. Berarti ini mengikuti kaidah yang di sini tadi, yaitu ya ro sukun sebelumnya kasroh. Nah, kemudian ini juga salah satu istisna yang tidak disebutkan dalam matan ini, yaitu contohnya adalah misr dan kitor. Nah, di sini bisa dibaca dua, bisa dibaca tafkhim, ya, jawazul wajihain, boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkib. Dikarenakan apa? Karena ada huruf isti'la sebelumnya. Nah, ada huruf isti'la sebelumnya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ada empat contoh, ya. Di Misra buyuta min Misra insyaallahu udkhulu Misra ya qaumi alaysa limulku Misra. Nah, di sini ketika berhenti, ini yang perlu
garis bawahi di sini adalah ketika berhenti ya. Ketika berhenti ya. Tadi sebagaimana kalimat atasnya ketika kondisi mauqufun alaih. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada rinciannya yang diambil oleh Ibnu Jazari. Afdalnya dibaca seperti apa? Misr dan Fitr itu. Jadi mengikuti wasolnya. Jadi Misr itu harusnya afdalnya dibaca tebal karena huruf ra itu di situ harokat aslinya adalah fathah. Kemudian fitri, ainal fitri di sini afdalnya dibaca tarkik dikarenakan mengikuti harokat ra yang aslinya, yaitu kita baca fitr. Walaupun dibaca tafkhim juga tidak masalah. Nah, kemudian ada ya mahdufah. Nah, ini juga salah satu istisna yang tidak disebutkan di sini. Salah satu istisna pengecualian yang tidak disebutkan di sini, yaitu yang bisa dibaca tafkhim dan tarqiq ya. Yang pertama, nah ini ada ya mahdufah, ada ya yang dihapuskan untuk takhfif ya, untuk meringankan dalam pengucapan. Contoh, fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Nah, di sini sebetulnya adzabi wa nudhuri. Nah, ada ya yang sebetulnya berada di situ, yang artinya aku ya. Ini ya mutakallim. Adzabi, adzabku, wa nudhuri, dan ancamanku. Nah, tapi untuk takhfif, untuk meringankan dalam membaca, karena Al-Quran itu ada kemiripan dengan syair, ada kemiripan dengan syair. Akan tapi Quran itu bukan syair, ada kemiripan. Memang ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala ketika dalam ayat-ayat atau surat-surat yang Allah turunkan itu memiliki seni. Misalnya ketika ayat-ayat itu seperti karakternya surat Al-Nisa misalnya, aliman hakima khabira basira dan seterusnya. Kemudian misalnya di surat Al-Qamar karakternya diakhiri dengan ro. Nah, itu seperti yang ada di sini. Jadi punya ciri khas tertentu. Kemudian kadang-kadang ada surat-surat tertentu yang selalu diakhiri dengan misalnya huruf qalqalah ya, misalnya sama idatil buruj, mau'ud, mashhud, dan seterusnya. Nah, ini contohnya nudur di sini adalah litakhfif. Sebagaimana kalau kita mempelajari dalam ilmu syair, nah itu ada bab seperti ini. Harusnya nuduri dibaca nudur. Nah, di sini kita boleh baca dua, boleh wa nudur, boleh wa nudur. Sini ya. Nah, itu ada 6 di dalam Al-Qur'an. Bisa antum lihat contohnya di sini di surat Al-Fajr. Jadi di surat Al-Fajr itu ada 3 yang pengecualian ya. Yang pertama kalimat yasr, yang kedua kata mirsad, yang ketiga kalimat irji'i. Tadi sudah saya sebutkan semuanya. Nah, itu kita kalau ingin menguji kemampuan orang dalam membaca huruf ra, nah, kita uji dia supaya baca surat Al-Fajr. Nah, nanti akan ketahuan kaidah-kaidahnya sudah menguasai atau belum. Karena di situ ada pengecualian-pengecualian.
yaitu yasr, irji'i, kemudian mirsad. Nah, ini contohnya yang yasr an asri, bacanya asr. An asr boleh dibaca tebal, asr boleh dibaca tipis, asr. Baik, kita selesai bab ro'at, ya. Tarkik sudah disebutkan di sini. Kalau di dalam matan ini tidak ada, ya. Di dalam matan ini tidak ada, akan tetapi bab ini kita ambil proses seperti kaidah sebelumnya, yaitu sukun sebelumnya kasroh. Seperti khabir, itu tadi masih dianggap sukun sebelumnya sukun, tapi sebelumnya kasroh. Kemudian pada kata misalnya hijr, nah itu dia sukun sebelumnya masih kasroh, maka dia mulhaqun dihadil qaidah, jadi mengikuti kaidah yang ini. Nah, adapun tafkhim rinciannya seperti yang tertulis di syarah itu, ya, sudah saya bagikan tadi. Ini biar lebih ringkas, antum bisa membaca langsung contoh-contohnya. Nanti kalau ada yang belum paham di situ, silakan ditanyakan. Nah, ini bab ar-ro'at. Kemudian lebih sederhana lagi, ya, kita bikin kaidahnya seperti ini. Sebelum ada pengecualian-pengecualian, maka kaidah utamanya adalah ro kapan dibaca tarkik, yaitu ketika kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Nah, itu mudah sekali. Kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Kemudian kapan dibaca tafkhim? Ya, kita akan banyak dapati pertama fathah atau sukun sebelumnya fathah. Kemudian ro dhamma atau ro sukun sebelumnya dhamma. Jadi ini sangat mudah sekali. Kapan dibaca tarkik? Kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Kapan dibaca tafkhim? Yaitu ketika fathah atau sukun sebelumnya fathah, dhamma atau sukun sebelumnya dhamma. Nah, ini kaidah utamanya. Nanti kita lihat rinciannya dari syarah yang kita baca tadi. Lihat rinciannya. Baik, sampai di sini insya Allah bisa dipahami semuanya, ya. Baik, kita ulangi matanya. Waraqiqir ro'a, dan tarkiklah huruf ro, bacalah tarkik huruf ro, tidak maku sirat ketika kasrah. Kadaka ba'dal kasri, yaitu setelah kasrah. Haitsu sakanat, ketika ro itu disukun. Nah, ini contohnya. Illam takun min qabli harfi isti'la, kecuali illam takun itu syaratnya. Jika, jadi ini akan berlaku jika tidak ada huruf istilah setelahnya. Nah, kalau ada huruf istilah nanti menjadi pengecualian seperti ini. Au kanatil kasratu laisat asla, atau ada kasrahnya tapi tidak asli. Seperti irji' warji'u ila amirtabu. Nah, itu kita baca pengecualian. Nah, selain yang disebutkan di sini, maka kaidahnya adalah tafkhim. Ya. Dan rinciannya ada di syarah. Ini kaidah kaidah usulnya seperti ini.
Wal khulfu fi farqin. Ada kali di situ farqin, ada firqin. Tapi contoh di dalam Al-Qur'an itu firqin. Yaitu di surat Asy-Syu'ara tadi kullu firqin fatawdil azim. Jadi yang benar firqin ya. Akan tapi pada kalimat firqin tadi kita boleh membaca dua-duanya. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis karena itu khulf ya, ada perbedaan. Kita boleh membaca berbeda. Dikarenakan ada kasrah. Li kasrin yujadu wa fi taqriran idza tusaddadu. Ketika ra itu dibaca ada tasydidnya, maka cara membacanya adalah menyembunyikan sifat takrirnya. Oke, ini tentang huruf ra. Kita selesai. Sekarang bab lam. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal bahwa ada huruf-huruf tertentu di dalam huruf hijaiyah yang memiliki hukum. Salah satunya adalah yang sudah kita bahas tadi ra. Di antara yang lain adalah huruf nun. Kemudian ada huruf lam. Lam nun ra, yaitu huruf-huruf yang makhrajnya sangat dekat. Huruf-huruf yang netral ini, yang netral. Kenapa dikatakan netral? Karena huruf ini keluar di ujung mulut, ya, di ujung bagian mulut yang saling berdekatan. Kemudian juga huruf ini memiliki kedekatan dengan setengah huruf dari huruf hijaiyah dan setengah yang lainnya. Nah, artinya misalnya huruf lam ketemu 14 huruf dibaca komariah, kemudian lam ketemu huruf komariah dibaca jelas. Nah, itu maka di sini dikatakan huruf yang netral ya, huruf yang netral. Ini mudah saja. Mari kita baca. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahimil lama min ismillahi. Yang atas tadi belum saya terjemahkan di awal, tapi bagian akhir tadi saya terjemahkan. Ini saya terjemahkan terlebih dahulu bab lama. Fahimil lama min ismillahi, dan bacalah tafkhim huruf lam dari isma, dari nama Allah. Jadi maksudnya lafdzul jalalah Allah. An fathin atau dhammin, dari fathah atau dhammah. Maksudnya adalah pada kalimat Allah lafdzul jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Ka Abdullahi, contohnya Abdullah. Ya, kita membaca kata Abdullah dengan membaca lamnya tebal. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa, dan huruf isti'la bacalah dengan tebal, fakhim. Harfal isti'la'i fakhim. Kita berhenti di sini untuk memahaminya. Dan huruf isti'la bacalah tebal. Wa khusul itbaqo aqwa, dan khususkan sifat itbaq dengan lebih kuat. Wa khusul itbaqo aqwa, dan khususnya itbaq lebih kuat, artinya lebih kuat daripada huruf isti'la. Nahwa contohnya adalah qala. Qala ini adalah huruf isti'la, qafnya. Kemudian bertemu lam. Huruf isti'la yang bukan itbaq. Contoh yang kedua, wal aso. Ini ada huruf shad. Wa bayyinil itbaqa min ahattu ma', dan bacalah dengan jelas itbaq pada kata ahattu. Jadi huruf to nanti bertemu ta. Kita baca dengan tebal huruf to-nya. Diperjelas itbaqnya, sifat tertutupnya huruf to itu.
Ma di sini artinya ma'a. Basalta, ini contoh yang lain di dalam Al-Quran, kok bertemu tak lagi. Jadi kita bacanya basalta, basalta. Kemudian kalimat penutupnya wal khulfu binakhluqkum waqa. Dan ada perbedaan, artinya kita boleh membaca dengan menampakkan huruf yang sukun atau dengan menghilangkannya. Wal khulfu, dan boleh dibaca berbeda gitu ya. Binakhluqkum, dengan contoh nakhluqkum, yaitu di surat Al-Mursalat ya. Artinya kita baca nakhluqkum itu boleh menampakkan qafnya atau menghilangkannya. Jadi nampak di sini bukan nampak qalqalahnya ya, nakhluq, tapi kita baca dengan memperdengarkan suara ketebalannya. Nakhluqkum, luqkum, atau dibaca dengan langsung ke huruf kaf. Jadi nakhluqkum, seperti seolah-olah kita membaca kaf yang tasydid. Waqa itu terdapat ya. Di sini untuk memahami kata ini dibalik ya. Wal khulfu waqa'a binakhluqkum. Gitu. Dan ada perbedaan yang terletak pada kata nakhluqkum. Ini perlu dicatat. Kadang-kadang memahami kata ini ada yang bingung. Baik, silakan lihat ke sini. Di sini akan saya jelaskan rincian tafkhim dan tarkib tadi, tapi untuk yang lebih detail lagi dari rinciannya, maka perlu melihat ke matan, ke syarah. Jadi tafkhim dan tarkib itu secara umum dibagi menjadi dua. Ya. Tafkhim, tarkib. Nah, mana saja yang ditafkhim, mana saja yang ditarkib. Ringkas saya di sini tabelnya. Yang pertama adalah ma yufakhamu, daiman, yang dibaca tebal selalu. Jadi dimanapun berada, apapun kondisinya, dibaca tebal terus-menerus. Kemudian ma yufakhamu wa yuraqqabu ahyana. Jadi yang dibaca tebal dan tipis kadang-kadang menurut kondisi. Nah, apa saja yang dibaca tafkhim selalu? Ya. Yaitu ada dua marotib ya. Ada dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-huruf musta'liyah. Itu huruf-huruf yang isti'la atau huruf isti'la ya. Yaitu apa? Khusso, doltin, il. Nah, huruf-huruf ini dalam seluruh kondisinya nanti kita akan membaca dengan tebal selalu. Kemudian yang kedua, marot. Ini yang lebih kuat ya. Aqwa. Ini saya urutkan berdasarkan penyebutan Ibnu Jazari di sini. Ini yang lebih kuat. Yaitu al-huruf al-mutbaqah. Huruf-huruf itbaq. Yaitu apa? Shad, dhad,
to, dho. Nah, sod, dot, to, dho. Baik, di sini mari kita pahami tafkhim dan tarqiq. Yang dibaca, huruf apa saja yang dibaca tebal selalu, yaitu pertama huruf isti'la, kedua huruf itbaq. Ya. Huruf isti'la ini tebal, tapi tebalnya tidak seperti itbaq yang lebih kuat, aqwa tadi. Kho, so, do, go, to, ko, do. Nah, kalau kita perhatikan huruf-huruf 4 ini itu ada di dalam huruf isti'la. Artinya ini ada 7, diambil 4, berarti ada sisa 3 huruf yang ketebalannya biasa. Ya, artinya kita tidak boleh membacanya lebih tebal dari yang seharusnya. Misalnya kho dibaca kho, bima ta'maluna khabir, khabir. Tidak boleh. Seperti itu adalah sifat itbaq yang harusnya hanya pada sod, dot, to, dho saja. Ya. Baik, saya lanjutkan. Huruf itbaq dibaca lebih kuat. Kemudian kita lihat di sini. Ini sudah kita ketahui, maka rinciannya nanti bisa dilihat di syarahnya. Baik, untuk bab ma yufakhamu daiman ini mari kita lihat share screen yang ini ya. Baik, admin. Baik, admin minta tolong saya diizinkan share screen. Halo. Baik, enggak share screen enggak apa-apa ya. Bisa antum lihat di bab syarahnya di penjelasan yang saya kirim di grupnya. Yaitu rincian tentang huruf isti'la ini. Silakan antum lihat. Huruf isti'la ada 5 tingkatan. Jadi ini tadi sudah tingkatan, kemudian huruf ini masih ada rincian tingkatannya lagi. Masih ada rincian tingkatannya lagi. Bisa antum lihat al-istila'u as-sab'ah lahu khamsatu maratib. Lahu khamsu maratib. Ada 5 tingkatan. Nah, yang pertama ada 5 tingkatan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama bisa antum lihat di situ, yaitu pada kata yang huruf istilah yang fathah diikuti dengan alif, dhammah. Nah, seperti ini. Saya contohnya saya potong aja. O. Jadi ada alifnya di sini. O. Yaitu bisa antum tulis lebih rinci, yaitu huruf istilah yang fathah diikuti dengan alif. Kemudian yang kedua,
yaitu huruf-huruf isti'la yang fathah. Ya. Fathah saja yang tidak ada alifnya. Ya. Misalnya Toba'a. Toba'a. Nah, ini. Penjelasannya adalah yang fathah. Tidak diikuti dengan alif. Nah, kemudian yang ketiga, bisa Antum lihat di situ, contohnya adalah wa tubi'a. Nah, bisa kita lihat ya, toknya di dhamma. Nah, berarti kita membaca tok yang pertama ini lebih tebal. Dhammah wa tubi'a, tingkat ketebalannya lebih ringan. Kemudian wa tubi'a lebih ringan dari yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang berikutnya, keempat, bisa Antum lihat al-martabah rabi'ah, yaitu ketika sukun. Ya to'ba'u. Kemudian lagi, yang terakhir, yaitu tingkat ketebalan yang paling ringan, yaitu ketika huruf-huruf ini di kasroh. Tibaqo. Baik, saya ulangi. Ada 5 tingkatan huruf isti'la berdasarkan ketebalannya. Pertama, yaitu isti'la fathah diikuti alif. Pertama. Kedua, yaitu yang maftuh. Kemudian yang ketiga, madmum, yang di dhammah, tubi'ah. Kemudian yang sukun. Kemudian yang terakhir adalah kasroh. Nah, adapun sukun ini, sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Mutawalli, bisa Antum lihat di situ, ada 3 tingkatan. Jadi, ini, seperti ini ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah yang fathah, ya, sukun sebelumnya fathah. Contohnya yatba'u, yaqta'una. Kemudian yang kedua, yaitu ketika sukun sebelumnya dhammah. Sukun sebelumnya dhammah. Tuqbala. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika sukun sebelumnya kasroh. Misalnya nuziqo. Nuziqohu. Nah, ini rinciannya. Baik. Jadi di sini ini langsung saya sebutkan contohnya ya. Harusnya ada apa namanya, maudhu'nya di sini, yaitu ketika kondisi sukun. Nah, sukun itu ada 3. Sukun itu memiliki 3 kondisi, yaitu kondisi pertama sukun sebelum fathah, sukun sebelumnya dhammah, sukun sebelumnya kasrah. Tingkatannya dimulai dari sebelum fathah itu paling tebal. Sebelum dhammah ini tebalannya kedua, yang ketiga adalah sukun sebelum kasrah. Ini seperti kita membaca huruf ro ya. Huruf ro itu memiliki kaidah yang sama seperti ini. Sukun sebelum fathah au, sebelum dhammah huruf, sebelum kasrah ir menjadi tipis. Artinya tingkat ketebalannya seperti itu. Nah, di sini ada bab tafkhim nisbi ya, yang menjadi catatan. Mungkin di antara antum ada yang sudah pernah mendengarnya. Tafkhim nisbi. Nah, ini mengikuti dari yang sini tadi, yaitu huruf isti'la apabila dibaca kasroh, atau apabila berharakat kasroh. Nah, di sini tidak semua huruf isti'la yang kasroh itu dibaca
tebal dengan ketebalan yang sempurna. Qi, ya, tentunya huruf istilah tadi ada 7 tadi ya. Qi, si, ri, qi, ri, qi, ri. Nah, huruf-huruf ini ada rinciannya. Tidak semua huruf ini kemudian dibaca dengan tebal yang sama. Ya. Huruf apa itu? Ada 3 huruf. Kalau di sini disebutkan 2, tapi di syarah yang lain disebutkan 3. Saya cenderung mengikuti yang 3 itu. Di sini rinciannya begini ya. Illa. Ini saya hapus, semoga antum sudah nulis. Kalaupun nggak nulis, silahkan lihat di syarahnya. Ya, ini ada illa, fi, ya kecuali pada 1, 2, 3. Ada 3 huruf yang tidak dibaca seperti huruf-huruf yang lainnya, yaitu kha dan ghain. Kha dan ghain. Yang suku, yang kasrah, khi, ri, ti. Nah, khi, ri, ti. 3 ini. Kemudian ini karena ini rinciannya mengingat-ingatnya susah ya. Karena setelah dikecualikan ada pengecualian lagi setelah itu. Ya. Khi, ri, ti. Jadi kita membaca khi tidak boleh khoi. Misalnya khoilafin atau ghoisyawatu. Tidak boleh seperti kita membaca tebalnya huruf to. Qai, taibaqo, taibaqo. Nah, kalau huruf kha enggak seperti itu. Cukup khi, ri, qi. Huruf qaf juga sama. Contoh qaf. Mustaqim. Jangan berlebihan ketebalannya menjadi misalnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini tidak diukur ketebalannya seperti ini. Nah, makanya harus diukur dengan kaidah ini. Ya. Tentunya mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa harus ada kaidah seperti itu? Nah, kaidah-kaidah ini ada itu berdasarkan talaqi. Nah, berdasarkan talaqi dari seorang murid ke guru sebelumnya sampai tobaqah Rasulullah SAW, sehingga melahirkan kaidah-kaidah. Dulu itu bacanya seperti ini, makanya harus ada kaidah seperti ini. Nah, jadi kebiasaan orang Arab ya, dari zaman dulu membaca kha yang kasrah itu memang tidak dibaca tebal yang sempurna. Jadi khi, ri, qi. Tidak sebagaimana huruf to, huruf dot, sod, nah, seperti itu. Nah, ini disebut dengan tafkhim nisbi. Bisa antum lihat di yang saya share itu. Kemudian ada tambahan, ini perlu diingat ya, yaitu sukun sebelumnya kasroh. Nah, tadi kasroh, itu yang pertama. 3 huruf ini kasroh, maka berlaku tafkhim nisbi. Tafkhim artinya tebal, nisbi artinya relatif, artinya mengikuti kondisi kasroh sebelumnya atau mengikuti kasroh yang ada di huruf itu atau di dekat huruf itu. Ya, khi. Nah, berarti dia kasroh. Maka dia harus nisbi. Nisbi itu apa? Munasabatul kasroh, yaitu menyesuaikan. Ya, menyesuaikan kasroh, artinya bacanya tidak seperti huruf tafkhim yang lainnya. Nah, ini tafkhim nisbi.
Saya ulangi, tambahannya adalah sukun sebelumnya kasroh, ya, yaitu huruf wai yang sukun sebelumnya kasroh. Huruf kho sukun sebelumnya kasroh. Nah, ini ada dua, khi sama ikh. Ikh contohnya, inna fi ikhtilafil laili, fi ikhtilafil laili. Kemudian ri, tadi sudah saya contohkan, ghisyawah. Kemudian huruf wain yang sukun sebelumnya kasroh. Contohnya illa manigh tarafa. Di situ dibaca manigh, tidak boleh. Misalnya lagi, contohnya adalah Rabbighfirli. Nah, kita bacanya Rabbighfirli, bukan Rabbigh, bukan Rabbigh. Ya. Karena apa? Sukun sebelumnya kasroh. Rabbighfirli. Nah, itulah tafkhim nisbi. Mungkin kita akan bertanya, itu kok seperti dibaca tipis ya? Itu bukan tipis ya. Bukan tipis, akan tetapi hanya disesuaikan. Hanya disesuaikan ketebalannya karena ada kasrohnya. Tidak boleh dikatakan ini adalah huruf dibaca tipis ya. Namanya tetap tafkhim ya, tapi tafkhim yang disesuaikan, yang relatif, mengikuti harokat yang ada. Nah, yang terakhir yang perlu diingat di bab sini adalah huruf qaf. Gimana? Ini kan kalau huruf wain sukun sebelum kasroh, wain huruf kha sukun sebelum kasroh dibaca tafkhim nisbi. Akan tetapi kalau qaf ini tidak seperti karakter huruf wain dan huruf kha. Gimana kalau kita membaca sukun sebelumnya kasroh? Misalnya yaqtaraba, kita bacanya gimana yang benar? Bukan iqtaraba, kan, tetapi tetap tebal, yaqtaraba, mengikuti sifat tebal yang aslinya. Kenapa? Karena setiap huruf, ini jawabannya perlu dicatat ya. Karena setiap huruf qalqalah dibaca tebal dan tipis sesuai isti'la atau istifalnya. Nah, itu jawabannya. Maka ketika qaf sukun sebelumnya kasroh tidak dibaca tafkhim nisbi. Ya, berarti dia tafkhim asli, ya, tafkhim asli ya. Dibaca tebal yang seharusnya, yang seperti huruf qa dan yang lain-lain. Jadi kita bacanya yaqtaraba. Nah, ini tadi adalah sukun sudah kasroh. Nah, berarti huruf qalqalah tadi kita tahu ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, di antara 5 ini terbagi menjadi 2 dari tebal dan tipisnya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, kita bisa tahu qaf, ta ini adalah huruf tebal. Ba, jim, dal ini huruf tipis karena huruf istifal, maaf. Yang 2 huruf isti'la, yang 3 huruf istifal. Nah, setiap kita menemui qaf atau ta dimanapun berada, maka ketika sukun harus dibaca tebal. Iqo, ito, gitu ya. Bukan iqa, tapi ito. Atau huruf ta, ito'amu. Kita nggak boleh membaca ita'am, ito. Nah, jadi harus dibaca dengan tafkhim yang seharusnya. Tiga huruf yang lainnya, huruf misalnya huruf dal, ada roka misalnya, kita nggak boleh membacanya tebal. Ado roka, nggak boleh ado, tapi ada.
de. Nah, mengakhirinya de, bukan do. Kalau kof tadi bukan ate tapi ato. Huruf dal ya. Kof to ba, ba, abe. Abe bukan abo. Abo, tapi abe. Nah, ini rinciannya. Barangkali tentang tebal dan tipis ini rinciannya sangat sangat banyak. Kalau kita menguasai secara teori dan praktek tafkhim dan tarqiq, ya, ini kalau dikatakan oleh para ulama, tahsin yang bagus atau tajwid yang bagus itu adalah penguasaan pada tafkhim dan tarqiq. Penguasaan tafkhim dan tarqiq. Jadi kalau kita baru bab nun sukun, tanwin, makhrajul huruf, nah, itu masih tingkat tajwid yang mubtadiin. Nah, tapi untuk muntahi, ya, untuk para pembaca Quran yang ahli, ya, dia harusnya menguasai tafkhim dan tarqiq. Kalau kita ngecek di murotal-murotal yang ada untuk bab ini, ya, misalnya Qori Indonesia itu sebetulnya masih tafkhim-tarqiqnya masih belum mengikuti kaidah-kaidah yang dirinci seperti ini. Masih kebanyakan begitu, ya. Kecuali yang memang benar-benar belajar, dia pengajar tajwid yang muntahi gitu ya, belum pernah belajar qiraat gitu, biasanya hal-hal seperti ini dikuasai. Tapi kalau hanya qori, biasanya hanya ditampilkan karena memang suaranya bagus dan sebagainya. Ini bagus juga untuk menarik perhatian orang yang belum suka ngaji, mungkin dengerin ini bagus ya. Tapi bagi yang belajar tajwid dengan tafsir, untuk kekurangan-kekurangan kecil dalam tafkhim dan tarqiq ini hal yang harus disempurnakan. Ini kalau terjadi kesalahan di sini, maka sebetulnya adalah kesalahan yang khafi, ya. Misalnya kita baca watu bi'a, ini tidak dibaca dengan tebal sempurna. Bacanya watu bi'a tuwi. Nah, ini kita memasukkan kesalahan itu dalam lahnul khafi, ya, kesalahan yang ringan, bukan lahnul jali. Lahnul jali itu misalnya to-nya ini diganti huruf dha, wa bi'a. Nah, itu baru kesalahan yang nampak, yang kadang-kadang bisa merubah maknanya. Baik, saya kira ini cukup. Ini cukup ya. Untuk huruf-huruf isti'la, ini kalau kita bicara huruf isti'la, maka kita membicarakan 7 huruf. Kalau kita membacakan huruf idbaq, maka kita mengambil dari yang 7 ini 4 saja. Jadi kita menggugurkan 3 huruf, ya. Yang berlaku adalah shad, dha, tha. Nah, di sini yang saya contohkan di sini sebetulnya adalah huruf-huruf to yang harusnya masuk di sini. Nah, tapi saya hanya mengikuti contoh di sini, contoh-contoh awalnya. Sebetulnya contohnya banyak, tapi saya sebutkan yang pertama saja. Rinciannya silahkan dilihat di syarah ini. Huruf-huruf idbaq kita membaca dengan lebih tebal. Nah, di sini dalam syarah beliau mengatakan babayyinil itbaqa min ahad kata sebelumnya ya, wa harfal isti'la ifakhim. Huruf isti'la bacalah tafkhim dengan tarotib ini tadi. Wa khususal itbaq, dan khususkan idbaq dengan aqwa, dengan lebih tebal. Nah, maqala wal aso. Nah, qala wal aso di sini cara memahaminya seperti ini ya. Qala itu adalah contoh isti'la. Qala. Kemudian aso itu contoh itbaq. Artinya kita membaca qala harus lebih ringan ketebalannya daripada membaca aso.
Contohnya begini, kalau kita baca waqala alladziina waqala. Nah, ini keliru karena sifat itbaq yang terbawa ke sini. Harusnya ini biasa aja tebalnya waqala qala. Dan tentunya yang berlebihan akan keliru dan yang kurang akan keliru juga ya. Kurang itu contohnya waqala qala. Nah, ini ketebalannya masih kurang. Waqala qo. Kalau itbaq qo. Kemudian kata aso dibaca lebih tebal. Aso wa aso adamu. Bisa didengarkan suara tebal ini ya. Bo waladdallin. Tidak boleh do gitu. Harus lebih tertutup area mulutnya sehingga menghasilkan suara yang lebih tebal. Kita selesai bahas ini. Nah, untuk melengkapi di sini, ini saya hapus ya. Semoga sudah nulis. Waktu kurang sebentar. Di sini rinciannya bisa dilihat di bab-bab yang terpisah ya. Mayufakhamu wa yuraqaqu ahyana. Yang dibaca tebal dan dibaca tipis kadang-kadang. Artinya kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Hurufnya apa saja? Pertama adalah huruf yang kita sering mendengar hukumnya, yaitu lam. Baru saja kemarin kita bahas ya. Kemudian nun. Bab nun tebal dan tipis itu ro tadi sudah dibahas tebal tipisnya. Lam kemarin sudah dibahas tebal tipisnya. Jadi rinciannya begini. Pada kapan dibaca tebal, kemudian baca tipis. Ya, ini pada kalimat Allah. Kalimat Allah ya. Itu yang baik. Tafhim, tarqiq. Dibaca tafhim kapan? Ketika kalimat Allah ini sebelumnya fathah atau dhammah. Baca tarqiq berarti sebelumnya kasroh. Bisa, insyaallah ini bab yang mudah ya. Itu sudah kemarin kita bahas. Baca Allahu minallahi huwallahu abdullahi. Nah, ini contoh tarqiq. Kemudian tarqiqnya sebelumnya kasroh. Billahi. Nah, sebelumnya kasroh. Billahi. Ini bab lam. Nah, insyaallah ini sudah selesai. Adapun nun, kapan dibaca tebal atau baca tipis? Yaitu ketika sukun. Ketika sukun, bertemu huruf apapun itu, maka mengikuti tebal dan tipisnya. Dibaca tafkhim ketika bertemu huruf shad, dhal, qa, dha. Nah, dibaca tarqiq itu baqiyatul huruf yang lainnya. Jadi begini, ketika kita baca nun, maka kita akan menebalkan dan menipiskannya sesuai dengan huruf setelahnya. Huruf setelahnya.
Itu kaidahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Samanudi. Kaidahnya begini ya. Wa tatba'u ma qablaha al-alif wal aksu fil ghanni ulif. Wa tatba'u ma qablaha al-alif wal aksu fil ghanni ulif. Jadi huruf gunnah, huruf nun nanti itu mengikuti huruf setelahnya. Misalnya, maaf ini saya tambah satu huruf ya. Ada yang kurang. Sod, dot, to, do, kof. Misalnya bertemu huruf sod. Saudaraku. Kof ya, kof aja. Min qabli. Nah, kita bacanya harus tebal. Min qabli. Jadi nunnya, pendengungnya diikhfakan dan ditebalkan. Min qabli ayyatiyahum. Nah, adapun bertemu selain huruf-huruf ini maka dibaca tipis. Misalnya anta. Jadi memperdengarkan suara nunnya dibaca tipis. Anta, anta. Nah, ini tentang nun ya. Kemudian tentang ro, rinciannya seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi ada tafkhim, ada tarqiq ya. Ini silakan di rinci sendiri tadi sudah. Kemudian ada satu lagi huruf yang harusnya masuk ya, yaitu huruf alif. Huruf alif kapan dibaca tebal? Karena huruf ro sudah, maka di sini saya isi dengan alif ya. Dibaca tebal ketika huruf sebelumnya huruf-huruf isti'la. Jadi begini ya. Tafkhim. Ini sudah selesai. Dibaca tebal kapan? Ma sabaqahu al musta'liyah. Nah, intinya ini ya. Yang didahului oleh huruf isti'la. Ini saya hapus. Contoh. Khaifina. Ko. Nah, alifnya ini mengikuti tebalnya huruf ko. Alif ini mengikuti tebalnya huruf ko. Nah, adapun tartib, maka sebaliknya. Ma sabaqahu al musta'liyah. Contohnya ha, kemudian ma. Nah, ha ini kan huruf istifal, maka mengikuti tipisnya ha, ja, dan seterusnya. Baik, saya kira bab tafkhim dan tartib tadi sudah rinci gambarannya, tapi lebih rinci contoh-contohnya antum bisa lihat di syarah di sini. Mungkin ada yang ditanyakan ini sebelum saya tutup. Sekarang sudah jam 17.06 lebih 6. Insyaallah nggak ada, Ustaz. Nggak ada? Cek. Baik, kalau nggak ada, kita selesaikan bab ini.
sampai di sini. Oh iya, ini belum saya bahas bab yang terakhir ya. Waksusul itbaqa nahwa qala wal asa. Pada kalimat terakhir, wa bayyinil itbaqa min ahattu ma basalta wal khulfu bin akhluqum baqa. Nah, ini kita pahami ini sebentar. Dan perjelaslah itbaq pada kalimat ahattu basalta. Ini kenapa harus dibaca itbaqnya? Karena huruf ta memiliki sifat yang lebih kuat daripada huruf ta. Maka ta-nya harus ditambahkan. Kalau dibalik, misalnya ta bertemu ta, maka ta-nya harus hilang karena ta lebih lemah. Jadi seperti itu kaidahnya. Ahattu basalta. Tapi kalau dibalik ta-nya bertemu ta, wa qalat qa'ifatun, maka ta-nya hilang sama sekali. Tidak boleh dibaca lat ta wa qalat qa'ifatun. Nah, ini maksud dari kalimat wa bayyinil itbaqa min ahattu ma basalta. Nah, di sini katanya berhenti. Wal khulfu bin akhluqum waqa. Dan boleh dibaca tebal maupun tipis. Boleh dibaca idgham kamil, yaitu nakhluqkum langsung ke kaf, atau nakis, yaitu qafnya ditambahkan seperti ahattu tadi. Nah, ditambahkan berarti begini, nakhluq, ada suara tebal, nakhluq, baru huruf kaf, kum, nakhluqkum. Jadi nakhluqkum bisa dibaca dua. Pertama, nakhluqkum langsung kaf. Yang kedua, ditambahkan qafnya, nakhluqkum. Baik, sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang barokah. Semoga Allah SWT berikan kita kepemahaman dan Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari, sehingga kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam golongan orang-orang yang al-mahir bil Quran, alladzina kanu ma'an as-safaratil kiramil bararah. Barakallahu fikum jami'an. Nakhtatim bilhamdulillah wa kafarah majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.